Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Berkat Heart of Eternity, Long Haoshen memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Yang Haoyu. Tapi apa gunanya jika Yang Haoyu tidak memberinya waktu untuk pulih? Kesenjangan kekuatan antara Long Haoshen dan Yang Haoyu masih cukup besar. Namun, pertempuran ini memberinya manfaat yang sangat besar. Secara khusus, dia diberi pelajaran penting tentang penggunaan domain. Yang Haoyu telah kebobolan demi membantunya melaksanakan rencananya. Sangat jelas, Long Tianying telah memberitahunya, pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari kuil ksatria, tentang rencana Long Haoshen. Penampilan Chen Zidian dipenuhi dengan kepuasan dan kejutan yang menyenangkan, saat dia mengangguk ke Long Haoshen, kemudian, Long Haoshen menang, dan maju ke babak keempat. Karena stadion telah mengalami kehancuran besar-besaran, pertandingan hari ini harus dihentikan agar lapangan segera dipulihkan, dan kompetisi akan dilanjutkan besok pagi. Jika pertempuran Long Haoshen dengan Qiu Yonghao bisa dikatakan membuatnya menjadi pusat perhatian, pertempurannya dengan Yang Haoyu memberinya prestasi yang terkenal. Itu adalah pertandingan melawan domain, menentang evolusi domain dengan teknik domain, dan menentang dua sahabat binatang ajaib. Meskipun tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bentrokan terakhir, Long Haoshen telah menunjukkan kekuatannya kepada seluruh penonton. Pemuda berusia 25 tahun ini telah meyakinkan mereka semua dengan kekuatannya. Secercah harapan yang cerah juga akan dianggap seperti 6 kuil agung lainnya sejak saat itu. Berjalan keluar dari ruang lingkup penghalang, Long Haoshen menyusul Yang Haoyu menggunakan langkah besar, membungkuk padanya dengan hormat, "Kakek Yang, terima kasih atas bantuanmu." Yang Haoyu tersenyum padanya, "Bukannya aku membantumu, tapi kamu berhasil melakukannya sendiri. Niat awal saya adalah untuk memotong dorongan Anda atas dasar bahwa kegagalan adalah ibu kesuksesan, sehingga Anda dapat mencari kekurangan Anda sendiri setelah menderita kekalahan yang mencolok. Tapi, Anda berhasil membalikkan pemikiran saya dengan mengandalkan kekuatan Anda. Anda adalah anak muda paling berbakat yang pernah saya lihat, namun Anda menunjukkan kemantapan dan pengalaman hebat yang tidak sesuai dengan usia Anda. Saya meninggalkan kuil ksatria, serta seluruh aliansi kepada Anda. Orang-orang tua seperti kami akan mendukung Anda di samping, sehingga Anda bisa tenang. Saya benar-benar dapat melihat kemunculan umat manusia dengan melihat Anda, dan kemungkinan mengatasi zaman kegelapan ini. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, ikutlah dengan saya. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda." "Ya, Kakek Yang." Long Haoshen menerima dengan tergesa-gesa. Long Tianying menepuk pundaknya saat dia melakukan penghormatan ksatria standar lainnya kepada Yang Haoyu. Meskipun Great Gathering Aliansi telah terganggu dalam kekacauan besar, itu memiliki lebih dari cukup tenaga kerja yang terlibat untuk menangani kerusakan eksterior, sementara banyak pengrajin dari aliansi ditugaskan untuk perbaikan secara bergiliran. Yang Haoyu diam-diam memimpin Long Haoshen keluar dari stadion. Dengan kultivasi mereka, tetap tidak diperhatikan tidak bisa lebih mudah. Tanpa melanjutkan ke markas aliansi, Yang Haoyu membawa Long Haoshen ke tempat yang sudah dikenalnya, Menara Pagoda Pasukan Pemburu Iblis. Karena pertemuan besar kuil, tempat ini benar-benar kosong. Menyadari Yang Haoyu, staf bahkan tidak mengucapkan pertanyaan dan meninggalkannya untuk melanjutkan ke lantai atas menara. Di bawah pimpinan Yang Haoyu, Long Haoshen melanjutkan dengan dia ke lantai 7 menara, suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Lantai 6 digunakan untuk pengumuman misi regu perburuan iblis, dan lantai 7 ini adalah tempat yang hanya bisa diakses oleh regu perburuan iblis berjudul untuk mengambil misi. Meskipun Long Haoshen sudah menjadi kapten dari pasukan berburu iblis berjudul, ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Setelah tiba, dia menemukan dengan sangat terkejut orang lain menunggu mereka di lantai 7 ini. "Senior Chen, kamu di sini juga?" Long Haoshen bertanya padanya, terkejut melihat kepala wasit legendaris dari pertemuan agung kuil, Chen Zidian. Chen Zidian tertawa, teman lama yang telah mengedipkan mata genit padaku sebelum pergi. "Bagaimana mungkin aku tidak datang?" Yang Haoyu menjawab dengan sedih, "Bagaimana kamu bisa begitu kurang bermartabat ketika kamu sudah begitu tua, Chen tua? Perhatikan kata-kata Anda di depan seorang anak muda." Chen Zidian tertawa, "Apa yang Anda ingin saya perhatikan? Saya hanya seperti itu. Atau, berdasarkan itu, Anda harus memanggil saya leluhur yang hebat dalam hal senioritas." "Wow,
Hao Shen, penampilan Anda memberi saya rasa hormat yang sama sekali baru untuk Anda hari ini. Wajah Long Hao Shen memerah, sebenarnya aku sudah kalah. Kakek yang membiarkanku menang dengan sengaja, masih ada celah besar antara kakek yang dan aku. Chen Zidian menggelengkan kepalanya, jangan tegang karena jarak. Tidak apa-apa selama Anda memiliki potensi. Anda benar-benar kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Yang tua, Anda setuju dengan saya. Yang Hao Yu mengangguk, saya belum pernah bertemu anak yang jenius seperti ini. Aku bahkan merasa iri padanya. Chen Zidian menjawab, melihat pertempuran Anda, saya tidak bisa tidak memikirkan kembali sekitar 10 tahun yang lalu. Tahukah Anda, Sobat Lama Yang, 10 tahun yang lalu saya bertemu pria ini Hao Shen untuk pertama kalinya. Dia baru berusia sekitar 15 tahun, tetapi saya mengetahui tentang hadiahnya saat itu. Saya mengatakan kepadanya bahwa mereka harus memberikan yang terbaik untuk mengambil alih warisan saya, untuk mewarisi gelar pembunuh Dewa Setan. Yang Hao Yu tidak bisa menahan perasaan tenggelam dalam emosi juga, penglihatan yang bagus. Chen Zidian terkekeh, saya selalu percaya bahwa kami pembunuh Dewa Setan agak terkenal, tetapi apakah Anda tahu bagaimana orang ini menjawab saya? Yang Hao Yu memiliki pandangan bingung, mungkinkah dia menolak? Chen Zidian melanjutkan dengan wajah tertawa, tentu saja dia menolak. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika suatu hari mereka benar-benar bisa menjadi skuad perburuan iblis berjudul, mereka tidak ingin disebut pembunuh dewa iblis, tetapi secercah harapan. Saya telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi tidak pernah berharap suatu hari akan dikejutkan oleh seorang anak berusia 15 tahun. Saya sangat terkejut hari itu, dan hal yang sama berlaku untuk rekan-rekan saya. Secercah harapan, permainan yang ditemukan dengan baik, untuk membawa umat manusia sekilas harapan di tengah kegelapan. Saya belum pernah melihat apapun yang mereka alami selama 10 tahun itu, tetapi saya dapat melihat bahwa semuanya telah membuahkan hasil. Pada awalnya, hidup kita seharusnya berakhir 5 tahun yang lalu, sebagai manusia tidak bisa melawan takdirnya. Tetapi dengan dimulainya perang suci itu, kami tidak punya pilihan selain menjaga diri kami tetap hidup melalui cara rahasia, dan setelah 5 tahun berlalu, saya akhirnya bisa melihat harapan, penerus yang memenuhi syarat, penerus yang benar-benar berkualitas. Bahkan, Chen Zidian telah mengikuti kembalinya kelompok Long Hao Shen dari wilayah iblis. Omong-omong, itu benar-benar kehendak surga yang mengerikan bahwa mereka awalnya jatuh ke perangkap Kaisar Dewa Iblis. Pasukan perburuan iblis pembunuh Dewa Iblis telah disembunyikan di kota inti modus selama ini. Dan, tahun itu, kelompok Long Hao Shen telah melakukan gerakan besar di Core City. Jika Demon God Slayers hadir, mereka pasti akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi ketika kelompok Long Hao Shen datang, pembunuh Dewa Iblis kebetulan sedang menuju akhir hidup mereka, jadi tim untuk sementara harus mundur dari mode untuk mencari rahasia bawah tanah untuk menggunakan cara rahasia untuk memperpanjang hidup mereka. Kelompok Chen Zidian telah hidup selama lebih dari 300 tahun, setelah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di wilayah iblis dibandingkan dengan aliansi kuil. Mereka sebenarnya tidak memiliki banyak hal yang membuat mereka tetap hidup sejak lama, tetapi selama perang suci itu, mereka tidak tahan untuk pergi seperti itu. Jika tidak ada yang tersisa untuk membatasi Kaisar Dewa Iblis, umat manusia pasti akan menghadapi bencana besar. Setelah kelompok Long Hao Shen mengakhiri pengasingan mereka di Menara Keabadian, Long Hao Shen telah mencari Yue Ye berpikir untuk mendapatkan berita darinya, tapi kediamannya di klan Iblis Bulan sudah kosong, tanpa jejak kehidupan. Setelah itu, Long Hao Shen menggunakan sinyal kontak dari pasukan perburuan iblis di kota inti Modu, tidak berharap untuk mendapatkan Chen Zidian, pemimpin pembunuh Dewa Iblis. Dan di sana, Long Hao Shen belajar tentang banyak perubahan yang terjadi di benua itu selama beberapa tahun terakhir ini, serta memperoleh berita tentang pertemuan besar kuil di ambang pertemuan. Chen Zidian telah mengikuti kelompok Long Hao Shen kembali, dan telah memberikan nasihat kepada Long Hao Shen untuk memutuskan setelah diskusi, bahwa mereka harus secara langsung berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil dengan hanya satu tujuan, untuk mengakhiri keadaan aliansi kuil yang tersebar saat ini. Mendengar Chen Zidian berbicara tentang mendekati akhir hidupnya, ekspresi Long Hao Shen menjadi gelap tanpa sadar, menundukkan kepalanya dalam diam. Yang Hao Yu menjawab sambil tersenyum, tidak perlu merasa seperti itu, Hao Shen. Jika Anda dapat menunjukkan harapan untuk keluar dari era kegelapan sebelum Chen Tua pergi,
saya percaya bahwa dia akan dapat pergi dengan senyuman. Chen Zidian mengangguk dengan tatapan berseri-seri, tepat. Yang tua, Anda pasti memanggil anak muda ini ke sini untuk beberapa tujuan. Bicaralah dengan lurus. Yang Haoyu menjawab, awalnya, ketika Tianying menyebutkan bahwa dia akan mengambil alih kepemimpinan aliansi kuil dan bahwa waktunya telah tiba untuk mendirikan aliansi yang sama sekali baru, saya masih ragu. Tetapi dalam pertandingan hari ini, dia membujuk saya dengan kekuatan, dan saya telah memutuskan untuk mendukungnya dengan sepenuh hati. Aliansi telah bubar terlalu lama, tetapi dengan berakhirnya Perang Suci akhirnya datanglah titik balik terbaik. Saya percaya bahwa semua kuil lain dengan jelas menyaksikan pertandingan hari ini. Chen Tua, apakah Anda pikir kita harus mengakhiri pertemuan besar kuil lebih awal untuk menghindari membuang lebih banyak waktu? Chen Zidian menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil, pertemuan agung kuil bukanlah masalah sepele. Dan bagi anak-anak ini juga merupakan pengalaman yang signifikan. Mari kita lebih menjaga kompetisi. Atau mungkinkah Anda tidak percaya pada Hao Shen? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Zengzi dalam 1 lawan 1, saya sangat yakin dengan hasil mereka di kompetisi tim berikutnya. Yang Haoyu menyatakan, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Hao Shen, saya sebenarnya telah memanggil Anda ke sini hari ini untuk memperingatkan Anda tentang masalah lain. Tolong, beritahu. Long Hao Shen menjawab dengan hormat. Yang Haoyu menyatakan, mendirikan aliansi baru adalah suatu keharusan, dan tujuan kami kali ini adalah untuk membentuk aliansi dengan kekuatan negara yang sangat terpusat. Anda bahkan dapat menyebutnya bangsa. Kekuatan Anda saat ini sudah cukup, tetapi Anda masih kekurangan hal penting. Tahta surgawi. Mendengar tentang tahta surgawi, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri dari gemetar. Dia masih ingat dengan jelas pertama kali dia menyaksikan dengan kaget penggunaan tahta surgawi oleh ayahnya. Tahta surgawi dari Dum dan pembantaian telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam, memberinya kerinduan pada waktu itu untuk menjadi ksatria surgawi suatu hari nanti. Kapan Anda berencana untuk mengambil pengadilan tahta surgawi? Yang Haoyu bertanya dengan sungguh-sungguh. Long Hao Shen menjawab, hal pertama yang saya rencanakan untuk dilakukan setelah pertemuan agung kuil berakhir adalah kembali ke kuil ksatria kami untuk menjalani persidangan tahta surgawi. Tapi bukan hanya aku, Han Yu dan Zhang Fangfang juga akan ikut. Karena mereka telah menembus langkah ke-9, mereka seharusnya memiliki kualifikasi ini. Yang Haoyu mengangguk, kalian semua memang memenuhi syarat. Saya telah memanggil Anda hari ini dengan harapan Anda dapat mempersiapkan diri. Jika tujuan Anda adalah tahta surgawi keabadian dan penciptaan, Anda harus mempertimbangkannya secara mendalam mulai hari ini dan seterusnya. Long Hao Shen terguncang. Dia tahu bahwa Yang Haoyu seharusnya menjadi satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang hidup di kuil ksatria yang sebelumnya berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Meski sempat gagal, pengalaman itu tentu menjadi hal paling berharga yang keluar. Yang Haoyu bertanya, apakah Anda tahu mengapa saya akhirnya tidak menjadi ksatria surgawi? Long Hao Shen mencoba menjawab, apakah itu karena Anda dengan sepenuh hati berfokus untuk mendapatkan persetujuan tahta surgawi keabadian dan penciptaan? Yang Haoyu menunjukkan senyum pahit, omong-omong, ini masalah Starry Sky. Ketika saya masih muda, setelah memanjat pertemuan agung kuil, saya tidak berhasil menemukan binatang ajaib yang cocok untuk saya. Oleh karena itu, sama seperti Anda, saya pergi mencarinya melalui susunan pemanggilan. Binatang ajaib berkepala banyak Anda seharusnya berasal dari sana. Omong-omong, kami berdua benar-benar beruntung. Saya juga mendapatkan persetujuan dari Starry Sky di sana. Kekuatan sebenarnya dari Starry Sky Mythological Beast adalah fusi. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang melekat, tetapi dapat menarik kekuatan dari langit berbintang untuk membantu saya berlatih dan bertarung. Juga, saat kultivasi saya tumbuh, kemampuannya juga tumbuh secara bertahap. Ini memberinya reputasi sebagai binatang mitologis yang memanipulasi bintang nomor 1. Dalam beberapa hal, meskipun tahta surgawi adalah papan nama kuil ksatria kami, 5 tahta surgawi lainnya saja akan memberi saya manfaat jauh di bawah langit berbintang. Starry Sky bukan hanya keberadaan seperti alat surgawi bagi saya, tetapi seorang pendamping luar biasa yang membantu saya dalam berkultivasi. Bakat saya sebenarnya jauh di bawah Chen Tua,
tetapi bantuan Starry Sky yang memungkinkan pencapaian saya saat ini. Tapi, Starry Sky tidak memberiku pilihan, itu memberitahu saya bahwa itu tidak akan menempel pada alat surgawi apapun dengan kualitas lebih rendah dari dirinya sendiri, jadi saya hanya bisa menantang persetujuan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, hanya untuk akhirnya gagal. Petik 2. Long Hao Shen tiba-tiba menyadari. Jadi, Yang Haoyu ternyata punya cerita seperti itu. Yang Haoyu menjawab, yang membuat saya takjub hari ini bukanlah kultivasi Anda, tetapi kesenjangan antara langit berbintang dan binatang ajaib berkepala banyak Anda. Ketika Anda memanggil binatang berkepala banyak itu di saat kritis, itu menyebabkan Starry Sky melarikan diri untuk sementara hanya dengan raungan. Ini pertama kalinya aku mengalami pertemuan seperti itu sejak menyelesaikan kontrakku dengan Starry Sky. Apakah Anda tahu pikiran apa yang disebarkan Starry Sky kepada saya saat itu? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Starry Sky sangat takut. Sejauh yang saya ingat, Starry Sky selalu bangga, bahkan ketika menjadi rekan kontrak saya. Tapi itu pertama kalinya aku melihat sisi pengecut seperti itu. Setelah pertandingan berakhir, saya bertanya apa yang terjadi. Setelah terdiam beberapa saat, itu memberitahuku bahwa, sama seperti Starry Sky nomor 1, rekanmu yang berkepala banyak adalah Dewa Iblis pertama yang muncul. Keduanya adalah eksistensi dari level yang sangat berbeda, dan Starry Sky tidak setuju untuk memberitahu saya lebih banyak tentang itu. Dewa Iblis pertama yang muncul. Melihat ekspresi terkejut di wajah Long Hao Shen, Yang Haoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keheranan yang luar biasa. Mungkinkah Anda juga tidak tahu pendahulu dari binatang ajaib Anda ini? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, pada saat aku memanggil Haoyu di dunia ini, dia hanya terlihat seperti kadal. Pada saat itu, dia dipenuhi memar. Kemudian dia melanjutkan untuk menyelamatkan Haoyu dengan darahnya sendiri sekaligus, menyebabkan kepalanya yang kedua, elemen ringan, tumbuh. Setelah itu Haoyu terus berkembang, semakin kuat, dan dia menjelaskan dalam kalimat sederhana bahwa dia bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Mendengar cerita Long Hao Shen, Chen Zidian dan Yang Haoyu bertukar pandang. Kedua makhluk legendaris ini muncul dengan penuh keterkejutan. Mereka awalnya dibawa keyakinan bahwa Long Hao Shen mengandalkan kekuatan cahaya murni sebagai Sion of Light untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Baru sekarang mereka menyadari bahwa itu sebenarnya kemampuan Haoyu. Jadi sebenarnya untuk memanfaatkan kontrak darah antara Haoyu dan kamu untuk membunuh Haoyu bahwa Kaisar Dewa Iblis ingin membunuhmu. Apa yang bisa menjadi Haoyu bahkan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis takut padanya? Chen Zidian memiliki pandangan merenung. Bahkan dengan lebih dari 300 tahun hidupnya, dia tidak tahu apa jenis binatang ajaib Haoyu. Yang Haoyu tersenyum, tidak perlu memikirkannya terlalu dalam, Chen Tua. Meskipun kita tidak memahami pendahulu Haoyu dengan jelas, kita dapat yakin bahwa dia akan sangat berguna. Mungkinkah Anda tidak memahami pengikatan kontrak darah? Dia hanya mirip dengan bagian dari tubuh Hao Shen ini. Mendengar ini, Chen Zidian akhirnya menunjukkan ekspresi lega. Karena itu masalahnya, dengan pengikatan kontrak, tidak ada kekurangan untuk membuat Haoyu sekuat mungkin. Yang Haoyu memberitahu Long Hao Shen, tampaknya dengan dua tonjolan besar di kedua sisi leher binatang ajaib ini, dia memiliki kemungkinan untuk menumbuhkan lebih banyak kepala lagi. Dengan 6 kepala, dia sudah berada di puncak langkah ke-8, jadi begitu dia berevolusi, bukankah kekuatannya akan meningkat ke ukuran yang tak terbayangkan. Selama kultivasinya mencapai kira-kira peringkat ketiga dari langkah ke-9, dia pasti akan memiliki kemampuan domain. Dan kemudian, dengan dia bergabung dengan Anda, saya benar-benar tidak akan menjadi lawan bagi Anda, menjadikan Anda pembangkit tenaga nomor 1 sebenarnya dari aliansi pada saat itu. Hao Shen, cobalah untuk mempercepat masalah ini dan bantu dia mencapai terobosannya. Long Hao Shen mengangguk. Sebenarnya, selama lebih dari 4 tahun ini, Haoyu tidak hanya pulih dari semua lukanya, tetapi juga kekuatannya membuat lompatan besar. Pada tahun-tahun itu, sebagian dari energi spiritual yang dia serap dari menara keabadian diteruskan ke Haoyu, yang memiliki akumulasi kekuatan yang luar biasa. Karena akumulasinya cukup, dia sudah bisa membuat terobosan kapan saja. Tapi, Haoyu memberitahunya melalui transmisi mental bahwa terobosan ini sangat mungkin menarik keberadaan terkuat dari wilayahnya. Pembangkit tenaga listrik itu telah lama mengambil tindakan terbesar,
mengetahui bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan Hao Yue dari berevolusi kali ini, mereka tidak akan pernah mungkin membatasi Hao Yue. Jadi, Long Haoshan perlu mengambil tindakan pencegahan yang benar-benar aman karena ini sangat terkait dengan Hao Yue dan hidup atau mati timnya. Setelah pertemuan Agung Kuil ini berakhir, Long Haoshan ingin berusaha keras untuk mendapatkan persetujuan tahta surgawi sebelum membantu Hao Yue membuat terobosan untuk meningkatkan kepastian mengelola untuk membantu Hao Yue membuat terobosannya. Yang Hao Yue menyatakan, selain dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, kelima dari yang lain hanya bisa disebut reproduksi. Meskipun mereka semua mencapai tingkat alat surgawi, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Dengan bakat dan kultivasi Anda pasti akan mendapatkan persetujuan dari 5 tahta surgawi ini, membuat Anda secara langsung dapat menjadi tahta surgawi. Tetapi untuk benar-benar menjadi pemilik tahta surgawi keabadian dan penciptaan, Anda harus menjalani cobaannya. Saat itu, saya gagal melewatinya. Uji coba. Long Haoshan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakek Yang, tentang apa cobaan dari tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Yang Hao Yu menjawab, inilah yang ingin saya ceritakan kepada Anda, alasan utama kegagalan saya saat itu adalah. Long Haoshan, Yang Hao Yu dan Chen Zidian melakukan diskusi pribadi selama lebih dari 1 jam sebelum keluar dari pagoda misi pasukan pemburu iblis. Yang Hao Yu memberitahunya tentang banyak aspek ajaib dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, sambil banyak mencerahkannya tentang masalah domain, memberinya banyak manfaat. Kekacauan perang suci berangsur-angsur mereda, dan berkat kerja keras para pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar, keadaan sosial kota suci kembali normal. Great Gathering Kuil sedang dalam proses pemulihan. Setidaknya 1000 pengrajin terlibat, tetapi kebetulan formasi pertahanan di dalam tidak mengalami kerusakan apapun, jadi hanya perbaikan luar yang diperlukan. Di bawah upaya bersama dari begitu banyak pengrajin, butuh 1 hari untuk menyelesaikan pemulihan semuanya. Hari kedua, pagi. Ketika Long Haoshan memimpin secercah harapan untuk kembali ke pertemuan Agung Kuil, mereka hampir seketika menjadi titik fokus dari semua pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar. 3 pertandingan terakhir dilakukan dengan cepat, dan 24 kontestan keluar dari tempat itu. Setelah penghentian putaran ketiga, setiap kontestan yang menang telah memperoleh 4 poin total. Setelah pertandingan ini berlangsung, Kuil Ksatria hanya memiliki 5 kontestan yang tersisa, dengan 6 untuk kuil penyihir, 3 untuk kuil spiritual, 2 untuk kuil assassin, dan hanya 1 yang tersisa untuk kuil prajurit. Bright Glimmer of Hope adalah kuda hitam terhebat, dengan total 7 orang tersisa. Setelah 3 putaran, beberapa variasi terlihat dalam skor total. Kuil Ksatria memiliki 66 poin, kuil penyihir 65, secercah harapan, 56, kuil spiritual, 42, kuil assassin, 34, dan kuil prajurit memiliki 24. Dengan hanya 10 kontestan, Bright Glimmer of Hope sebenarnya telah naik ke posisi ketiga setelah 3 ronde, dan, meskipun jarak masih memisahkan mereka dari 2 teratas, mengejar tidak mungkin. Hanya jarak 1 poin yang tersisa antara kuil penyihir dan kuil ksatria juga. Kompetisi individu sudah mencapai terakhirnya. Babak keempat pasti akan sangat mengubah peringkat akhir, pertandingan ini akan memungkinkan setiap kontestan untuk mendapatkan nilai lebih dari 8 poin. Tanpa ragu, Bright Glimmer of Hope telah menjadi topik terpanas dalam mode, hingga 7 dari 12 pertandingan akan melibatkan mereka.